Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Semua tatapan di tanah terbuka berhenti di Nalan Yanran yang turun perlahan. Semua ekspresi mereka berbeda saat mereka melakukannya. Orang ini tampaknya cukup baik. Di atas pohon besar, Jia Xingtian tersenyum sambil menatap Xiao Yan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, serangan kali ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Nalan Yanran meskipun itu tampak ganas. Teknik Do kelincahan, Flying Flock, memang sesuai dengan namanya. Fama di sampingnya sedikit mengangguk. Tatapannya menatap Nalan Yanran yang jatuh dan tertawa pelan. Gadis dari klan Nalan juga tidak lemah. Sepertinya Yun Yun benar-benar mencoba yang terbaik untuk merawat gadis itu selama 3 tahun ini. Hai Bodong sedikit mengernyit. Dia menatap Nalan Yanran dan alisnya tiba-tiba berkedut sesaat kemudian. Energi di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Selain itu, samar-samar memiliki tanda telah melanggar batas dosi. Cek-cek, sungguh metode yang mendalam untuk menyembunyikan kekuatannya. Bahkan saya tidak menemukannya. Teknik rahasia Sekte Mistik Laut memang luar biasa. Jia Xingtian dan Fama tersenyum. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, pelatihan yang diterima Nalan Yanran sebagai pemimpin Sekte Mistik Laut Sekte berikutnya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid Sekte Mistik Laut biasa. Selain itu, Sekte Mistik Laut juga memiliki bantuan Pil King Guhe. Menambahkan semua ini ke fondasi kuat Nalan Yanran, tidak dianggap konyol baginya untuk mencapai kelas Dadousi pada usia ini. Sepertinya pertarungan kali ini akan menjadi agak intens. Anak kecil dari klan Xiao itu juga bukan orang biasa. Selain itu, penggaris hitam besar di tangannya juga sedikit aneh. Fama menatap penguasa Suan berat di tangan Xiao Yan saat dia berbicara. Melihat aliran udara yang dia ciptakan ketika kakinya mendarat di tanah, penggaris itu sepertinya memiliki bobot. Apakah kalian berdua menyadari bahwa setelah penguasa meninggalkan tangannya, tidak hanya kecepatannya meningkat, tapi bahkan letusan dan kepadatan doukinya langsung menjadi jauh lebih kuat. Jia Xingtian layak menjadi orang kuat yang bahkan ditakuti Hai Bodong. Bahkan gerakan kecil ketika Xiao Yan mendarat di tanah sebenarnya diamati olehnya dengan sangat detail. Ya, mendengar kata-kata Jia Xingtian, Fama mengangguk sedikit. Tampaknya dia juga merasakan perubahan ini. Dari kelihatannya sekarang, kompetisi ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Tapi yang membuat saya penasaran adalah apa sebenarnya yang diandalkan oleh si kecil ini. Dia benar-benar dapat melarikan diri dari reputasi sebagai orang yang tidak berguna 3 tahun lalu dan mengejar kemajuan Nalan Yanran, yang telah menerima pelatihan Sekte Mistik Laut, dengan kecepatan seperti itu. Jia Xingtian tidak yakin saat dia berkata dengan lembut. Saya tidak tahu. Asosiasi alkemis kami belum pernah bertemu dengannya, jadi kami tidak pernah menyelidikinya. Fama menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke tanah terbuka dan tiba-tiba berkata, gadis dari klan Nalan itu akan menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Nalan Yanran yang jatuh perlahan anehnya melayang di udara tepat saat dia berada sekitar setengah meter dari tanah. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan tubuhnya terbalik di udara. Setelah itu, dia mendarat di permukaan batu hijau yang keras dengan cara yang ringan dan lincah. Mengamati Nalan Yanran, yang sebenarnya tidak terluka setelah mendarat di tanah, desahan lega tanpa sadar terdengar di seluruh alun-alun. Mata cantik Nalan Yanran terlihat serius. Dia menatap Xiao Yan di sisi berlawanan yang ekspresinya masih tenang. Dengan suara lembut, dia berkata, kamu benar-benar mengejutkanku. Tidak peduli apa, saya, setidaknya, percaya bahwa Anda bukan lagi tuan muda klan Xiao yang tidak berguna sejak saat itu. Petik 2. Xiao Yan tidak memberikan jawaban apapun atas kata-kata Nalan Yanran yang agak meratap. Dia hanya mengangkat matanya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Saat dia merasakan energi berwarna hijau pucat yang perlahan melonjak di dalam Nalan Yanran, dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya, apakah dia akhirnya akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang semua yang terjadi saat itu. Nalan Yanran perlahan mengangkat tangannya. Cahaya hijau di atas pedang panjang berwarna hijau pucat menjadi semakin pekat saat tatapannya menatap Xiao Yan. Tapi aku yang sekarang mewakili Sekte Mistik Laut. Saya tidak akan menahan apapun untuk reputasinya. Petik 2.
Saat suara Nalan Yanran perlahan turun, jubah di tubuhnya dan rambut hitamnya di kepalanya tiba-tiba bergerak meskipun tidak ada angin. Kehadiran yang kuat secara bertahap bangkit dari dalam tubuhnya. Luasnya kekuatan kehadiran yang mengesankan menyebabkan murid-murid sekte mistik laut di sekitarnya melebarkan mulut mereka karena terkejut. Banyak tangisan lembut tanpa sadar terdengar, "Ki ini. Apakah Nalan si Jie telah maju ke Dadousi?" Melihat ekspresi murid mistik laut sekte di sekitar, tampaknya bahkan mereka tidak yakin tentang kekuatan sebenarnya dari Nalan Yanran. Sungguh tidak terduga bahwa keponakan Nalan telah mencapai kelas Dadousi pada usia seperti itu. Dia benar-benar sangat mengagumkan. Mu Chen menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Nalan Jie setelah menatap Nalan Yanran yang memancarkan kekuatan yang kuat. Tawanya mengandung sedikit rasa iri. Meskipun Muzan saat ini adalah bintang 9 Dousi dan tampaknya hanya setengah langkah dari Dadousi, Mu Chen tahu bahwa setengah langkah ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilewati jika seseorang tidak memiliki cukup keberuntungan. Keponakan Muzan juga tidak lemah. Nalan Jie tersenyum dan memberikan respon yang sopan. Kekuatan yang tiba-tiba ditampilkan Nalan Yanran juga membuatnya menghela nafas lega. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Nalan Yanran pada akhirnya adalah anggota klan Nalan. Jika dia kalah dalam kompetisi ini hari ini, sekte mistik laut tidak hanya akan kehilangan muka, tapi klan Nalan juga akan merasa malu. Selain itu, Nalan Yanran bahkan secara impulsif mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan menjadi budaknya ketika dia membuat perjanjian saat itu. Ketika dia memikirkan wanita muda tertua dari klan Nalan dan penerus masa depan dari Mystic Cloud Sect menjadi pelayan wanita orang lain, ada beberapa indikasi keburukan di wajah tua Nalan Jie. Perempuan ini, saat dia perlahan melepaskan napasnya, Nalan Jie menatap Xiao Yan yang dengan tenang memperhatikan Nalan Yanran. Dia dengan lembut berkata, keponakan Xiao, aku benar-benar minta maaf. Kompetisi ini memiliki terlalu banyak komplikasi untuk Nalan Yanran. Aku takut kita hanya bisa salah padamu. Di masa depan, saya akan memerintahkan klan Nalan untuk mengkompensasi klan Xiao. Mendengar kata-katanya yang penuh percaya diri, tampaknya dia tidak optimis Xiao Yan bisa memenangkan kompetisi ini. Namun, seseorang tidak bisa menyalahkannya. Usia Xiao Yan saat ini belum genap 20 tahun. Terlepas dari seberapa luar biasa bakat pelatihannya, kesulitan mencapai kelas Dadousi di usianya sangat besar. Lagi pula, dia tidak mendapat dukungan dari faksi besar seperti Sekte Mistik Laut di belakangnya. Tentu saja, ini memang gitu dalam keadaan normal. Kalau bukan karena pil roh hijau 3 baris, Xiao Yan benar-benar hanya akan bertahan di bawah Dadousi. Sayangnya, situasi yang dialami Xiao Yan tidak dianggap normal. Karena itu, pemikiran tentang Nalan Jie ini pasti akan menghadapi kekecewaan. Matahari yang terik menggantung tinggi di udara dan sinar matahari turun dari langit yang jauh, menyebarkan kabut samar yang menyelimuti alun-alun. Itu menyinari tubuh semua orang yang hadir, menyebabkan kulit mereka terasa sedikit hangat. Hampir 1000 murid mistik Laut Sekte duduk di tanah di sekitar alun-alun, membentuk setengah lingkaran. Mereka duduk di permukaan batu seperti pilar kayu dan sinar matahari yang mengalir dari langit tidak membuat tubuh mereka bergerak sedikit pun. Daya tahan orang-orang ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak bisa tidak memuji meskipun tidak memiliki kesan yang baik dari Mystic Cloud Sect. Melihat bagaimana mereka mampu melatih orang-orang berbakat yang telah diambil dari seluruh negeri sedemikian rupa, Sekte Mystic Cloud benar-benar tidak hanya mengandalkan reputasi kosongnya untuk berdiri di atas kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Di platform batu tepat di belakang monumen batu yang terletak di tengah alun-alun, 10 lelaki tua berjubah putih plus menyipitkan mata tua mereka ketika mereka menyaksikan 2 orang di alun-alun. Sesekali, mereka membisikkan sesuatu di antara mereka sendiri. Penatua pertama, pertarungan baru saja dimulai namun Nalan Yanran terpaksa menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Di sisi lain, anak kecil dari klan Xiao tampaknya tetap sangat tenang. Seorang lelaki tua berjubah putih menoleh dan dengan lembut berkata di samping Yunleng. Suaranya membawa sedikit kekhawatiran. Pola pikirnya memang cukup bagus. Jari Yunleng dengan lembut menyapu beberapa debu yang tidak ada di jubahnya saat dia berkata dengan santai, tapi kompetisi semacam ini bukanlah sesuatu di mana seseorang hanya bisa mengandalkan mentalitas mereka.
Kemajuan Nalan Yanran selama beberapa tahun ini adalah sesuatu yang bahkan membuat kami orang tua merasa terkejut. Selain itu, pemimpin sekte tampaknya telah memberikan kepadanya beberapa teknik rahasia sekte. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat anak muda itu, setidaknya agak tidak mungkin baginya untuk mengejar Nalan Yanran sekarang. Kalian semua tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Karena Nalan Yanran telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, pertempuran ini sepertinya akan segera berakhir. Gitu kita mengusir anak kecil itu dari klan Xiao, aku tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Yunleng berkata dengan lemah. Mendengar Yunleng mengatakannya seperti ini, lelaki tua berjubah putih itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia menganggukkan kepalanya, berbalik dan melirik platform batu di bawah. Tiba-tiba, dia berkata, "Geye, apakah ada yang salah?" Setelah mendengar pertanyaan itu, seorang lelaki tua berjubah putih yang duduk di lantai 2 peron batu berbalik. Melihat penampilannya, mengejutkan bahwa Geye adalah orang yang menemani Nalan Yanran ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan saat itu. Ekspresinya saat ini agak aneh. Selain itu, sumber ekspresi di wajahnya sepertinya adalah Xiao Yan di lapangan terbuka. Sejak Xiao Yan muncul di matanya sebelumnya, ekspresi Geye berubah menjadi seperti ini. Ini karena dia telah menemukan bahwa pemuda itu sebelumnya sebenarnya samar-samar tampak agak mirip dengan orang berjubah hitam misterius yang dia lihat di klan Mo di dalam kota Yan saat itu. Mustahil, pria misterius itu adalah Do Huang. Dengan usia Xiao Yan, bahkan jika dia memiliki bakat surgawi, dia tidak mungkin mencapai langkah itu. Geye dengan keras menggelengkan kepalanya, ingin membuang pikiran konyol di dalam benaknya. Namun, kedua wajah itu terus perlahan menyatu. Pada satu contoh, ketika kedua wajah itu benar-benar menyatu, seluruh tubuh Geye bergetar. Dia menghembuskan napas kasarnya saat dia pulih. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh jubahnya benar-benar basah oleh keringat dingin. "Apa kamu baik-baik saja?" 10 lebih tua dari sekte mistik laut menyaksikan keringat dingin memenuhi wajah Geye dengan terkejut saat mereka menyatukan alis mereka dan bertanya. "Tidak apa." Geye menelan seteguk air liur yang masuk ke tenggorokannya yang kering. Dia ragu-ragu sejenak, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pikiran di dalam hatinya. Meskipun kedua wajah itu tampak sangat mirip, dia masih tidak percaya bahwa orang berjubah hitam misterius itu adalah Xiao Yan. Jika yang terakhir benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, apakah dia perlu melelahkan dirinya sendiri dan bertarung dengan Nalan Yanran? Itu pasti ilusi. Melihat sikapnya, dia paling banyak berada di kelas Dousi. Tidak peduli apa, dia jelas bukan orang berjubah hitam misterius itu. Geye mengatupkan giginya, perlahan mengangkat kepalanya dan terus melemparkan pandangannya ke tanah terbuka. Di tanah terbuka, kehadiran Nalan Yanran yang meningkat dari dalam tubuhnya perlahan berhenti meningkat ketika akhirnya mencapai kelas Dadousi. Dengan gelombang pedang panjang di tangannya, cincin pedang yang jelas terdengar di atas tanah terbuka dengan santai. Di ujung pedang, aura pedang berwarna hijau mengembang dan mengecil. Itu menunjuk Xiao Yan dari jauh dan angin liar langsung muncul entah dari mana. Mengamati Nalan Yanran di sisi yang berlawanan saat kekuatannya berhenti meningkat, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Dia dengan lembut bergumam, seperti yang diharapkan. Sekitar bintang 2 Dadousi. Mari kita mulai bersiap untuk keluar semua. Xiao Yan memutar lehernya dan dengan lembut menghembuskan napas. Telapak tangannya memegang Heavy Swan Ruler di atas tanah. Segera, dia menggunakan kekuatannya untuk memasukkannya ke dalam tanah. Douki berwarna hijau di tubuhnya seperti nyala api saat tiba-tiba melonjak. Beberapa saat kemudian, Douki menghilang dan armor Douki berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Armor Douki. Orang ini sebenarnya juga seorang Dadousi. Mengamati armor yang tampaknya terbuat dari bahan substansial, gelombang suara yang dibuat saat menghirup udara dingin terdengar di sekitar tanah terbuka. Ini akan menyenangkan sekarang. Merasakan tanah terbuka yang tiba-tiba menjadi sunyi, Jia Xingtian menatap baju besi Douki di tubuh Xiao Yan yang samar-samar memancarkan cahaya berwarna hijau. Wajahnya memiliki beberapa kejutan dan keheranan. Armor ini hanya dalam bentuk masa pertumbuhan, tapi terlepas dari bagaimana seseorang meletakkannya, bisa memanggilnya berarti bahwa orang itu telah memasuki kelas Dadousi.
Berkaca pada apa yang dilihatnya dari titik ini, tampak bahwa jarak antara kekuatan Xiao Yan dan Nalan Yanran tidak terlalu besar. Hal yang menyebabkan Jia Xingtian terkejut adalah bagaimana anak kecil dari klan Xiao ini, yang tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya, dapat dengan cepat mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun yang singkat ini. Orang harus tahu bahwa di belakang Nalan Yanran adalah makhluk besar yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sect yang merawatnya dan memberikan dukungan. Anak muda ini bukan seseorang yang sederhana. Jia Xingtian dan Fama saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat emosi ini di mata yang lain. Di sisi lain, wajah Nalan Jie yang baru saja rileks sebentar, lalu sekali lagi menegang. Matanya menatap tajam pada baju besi Douqi di tubuh Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas panjang. Dia perlahan menutup matanya dan ekspresi di wajahnya menunjukkan sedikit kepahitan. Kali ini, Nalan Jie benar-benar merasa menyesal. Dia menyesal tidak menghentikan Nalan Yanran saat itu. Jika Nalan Yanran tidak membuat seluruh masalah pembatalan pertunangan, orang muda yang mengandalkan dirinya sendiri saat ia berubah menjadi Dadousi yang kuat dari orang yang tidak berguna dalam 3 tahun yang singkat akan menjadi menantu yang klan Nalan akan sangat puas dengan. Di masa lalu, Nalan Jie sangat marah dengan tindakan Nalan Yanran yang membatalkan pertunangan karena dia sangat sombong. Perjanjian yang dia dan kakek Xiao Yan buat adalah sesuatu yang dia merasa terhina setelah dia memutuskannya. Jika bukan karena alasan ini, siapa yang akan rela membiarkan cucunya sendiri yang luar biasa menikah dengan tuan muda dari klan Xiao yang hanyalah orang yang tidak berguna saat itu? Sekarang, bagaimanapun, pemuda yang telah mengungkapkan ujung tajamnya di depan Nalan Jie menyebabkan Nalan Jie melihat dengan jelas potensi mengerikan yang terkandung dalam tubuh Nalan Jie. Nilai yang bisa dibawa oleh potensi seperti itu di masa depan telah jauh melebihi batas yang bisa dibayangkan Nalan Jie. Dia jelas mengerti bahwa tidak ada faksi besar seperti Sekte Mystic Cloud yang mendukung Xiao Yan dari belakang. Dan bahkan tanpa dukungan seperti itu dari belakang, Xiao Yan, bagaimanapun, sebenarnya masih bisa dengan cepat mengejar kecepatan Nalan Yanran dalam waktu 3 tahun. Bakat pelatihan semacam ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, menakutkan. Oleh karena itu, baru pada saat inilah Nalan Jie benar-benar merasakan betapa besar kerugian yang diderita klan Nalan melalui tindakan impulsif Nalan Yanran saat itu. Ada Dousi yang belum genap berusia 20 tahun. Siapa yang bisa menjamin sejauh mana dia akan tumbuh setelah beberapa tahun? Seorang Douang sudah cukup untuk mendukung seluruh klan Nalan. Jika Xiao Yan mencapai kelas ini di masa depan, siapa yang bisa menjamin bahwa kekuatan klan Xiao tidak akan melonjak secara tiba-tiba? Bahkan mungkin mencapai titik mengancam 3 klan besar. Saat dia memikirkan konsekuensi serius itu, kepahitan di wajah Nalan Jie semakin pekat. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan sekali lagi menghela nafas. Tiba-tiba, dia tampak jauh lebih tua. Xiao Ling, kamu memiliki cucu yang sangat baik. Di samping, Mu Chen dan beberapa kepala fraksi lain mengamati ekspresi pahit Nalan Jie. Meskipun mereka cukup bijaksana untuk tidak menusuk luka orang lain, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa di dalam hati mereka. Karena Nalan Yanran, hubungan antara klan Nalan dan Sekte Mystic Cloud semakin dekat. Ini menyebabkan banyak kelompok di dalam ibu kota menjadi sedikit takut. Klan Nalan kalah adalah sesuatu yang membuat banyak orang senang melihatnya. Di platform batu di samping tanah terbuka, 10 pria tua berjubah putih plus terkejut sampai mereka bingung saat mereka melihat baju besi Douqi yang tiba-tiba dipanggil oleh Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, mereka secara bertahap pulih. Mereka bertukar pandang satu sama lain sementara ekspresi serius muncul di wajah mereka untuk pertama kalinya. Melihat situasi saat ini, tampaknya mereka sangat meremehkan orang yang pernah menjadi sampah klan Xiao ini. Penatua pertama ini, seorang lelaki tua berjubah putih sedikit mengernyit saat dia berbisik. Kita lihat saja, tidak banyak perubahan di wajah Yunleng. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan menekan kekhawatiran beberapa tetua lainnya. Tatapannya bertumpu pada punggung kurus pemuda di alun-alun dan perlahan berbicara, meskipun kekuatannya agak melebihi harapanku, masih ada beberapa celah antara dia dan Nalan Yanran. Selain itu, teknik Dou yang dipraktikkan oleh Nalan Yanran adalah yang paling canggih di Sekte Mystic Cloud kami. Pada titik ini, saya ragu anak kecil tanpa nama itu dapat dibandingkan dengannya.
Petik 2. Mari kita menonton dengan tenang. Tatapan Yunleng berhenti di tanah terbuka. Wajahnya tenang, tapi tangan yang dimasukkan ke dalam lengan bajunya terkepal erat. Dia tampaknya merasakan semacam kegelisahan. Di tanah terbuka, tatapan Nalan Yanran menyapu tubuh Xiao Yan. Ketidakpedulian di wajahnya yang cantik akhirnya kesulitan menyembunyikan keterkejutannya kali ini. Meskipun dia tidak meremehkan bakat pelatihan Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar bisa langsung melompat ke kelas Dadoushi dari menjadi seseorang yang bahkan bukan Doushi dalam waktu 3 tahun. Kecepatan pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang Nalan Yanran, yang mendapat bantuan dari Mystic Cloud Sect dan Pilking Guhe, tidak bisa tidak merasa tercengang. Nalan Yanran perlahan menghirup seteguk udara dingin yang agak sedingin es. Ketidakpedulian di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Keseriusannya meningkat. Tampaknya saat ini dia benar-benar mulai menganggap serius Xiao Yan. Nalan Yanran dengan erat memegang pedang panjangnya. Kali ini, dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Pria muda di depannya yang pernah dia anggap sebagai makhluk yang tidak berguna ini, layak menggunakan semua usahanya untuk memastikan kemenangannya dalam pertarungan ini. Pedang panjang itu bergetar dan dentingan pedang yang jelas terdengar. Setelah pedang berdering, douki berwarna hijau pucat di tubuh Nalan Yanran tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, douki menghilang dan baju zirah douki berwarna hijau pucat menutupi tubuh cantiknya yang indah. Armor douki yang dipanggil Nalan Yanran tidak diragukan lagi jauh lebih ramping dan lebih elegan dibandingkan dengan milik Xiao Yan. Tubuhnya yang melengkung di tempat yang tepat terbungkus oleh pelindung tubuh yang ketat itu. Itu memancarkan keindahan semangat heroik, menyebabkan dia, yang awalnya merupakan titik fokus tempat itu, menarik perhatian mata semua orang. Meskipun warna kedua baju besi douki mereka serupa, baju besi douki Nalan Yanran jelas jauh lebih halus jika seseorang membandingkan penampilan luar mereka. Di sisi lain, salah satu Xiao Yan muncul sedikit kasar. Dari sini, orang bisa melihat bahwa meskipun mereka berdua adalah Dadoushi, masih ada celah di antara kekuatan mereka. Douki yang kuat melonjak ke depan dalam jalur Nalan Yanran seperti sungai yang mengalir. Dia dengan lembut mengangkat matanya yang cantik dan ujung kakinya tiba-tiba menekan dengan lembut ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, dan dia mengambil inisiatif untuk memulai serangannya pada Xiao Yan saat semua orang menyaksikan. Jarak antara mereka berdua hanya 10 meter. Untuk kecepatan Nalan Yanran, ini adalah sesuatu yang bisa dicakup dalam beberapa detik. Tubuhnya melintas dan muncul kembali, menempatkan Xiao Yan dalam jangkauan serangannya. Dia mengayunkan pedangnya, membuatnya tampak seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya saat membawa cahaya pedang angin yang tajam dan menusuk dada Xiao Yan dengan kejam. Xiao Yan dengan acuh tak acuh memperhatikan ujung pedang yang berulang kali membesar di dalam pupilnya. Telapak tangannya benar-benar meninggalkan gagang penguasa Suan berat. Karena dia meninggalkan penguasa Suan berat, douki yang saat ini naik di tubuhnya meraung saat mereka melonjak di dalam nadinya. Perasaan dipenuhi dengan energi berlama-lama di dalam tubuh Xiao Yan. Ketika zat berwarna hijau pucat, yang seperti angin berputar kecil yang menutupi pedang, hendak mencapai titik setengah kaki dari dada Xiao Yan, dia akhirnya bergerak. Dia dengan keras menendang penguasa Suan berat yang dimasukkan di depannya. Tubuhnya bergerak setengah meter ke kiri dan dengan gesit menghindari serangan agresif Nalan Yanran. 1000 bilah angin. Nalan Yanran tidak terkejut bahwa Xiao Yan mampu menghindari serangannya. Tangannya dengan cepat berbalik dan 5 bilah pedang spiral yang diaglomerasi dari tipe angin douki langsung terbentuk di ujung jarinya. Dengan tangisan lembut, 5 bilah pedang tajam meninggalkan jarinya. Mereka melilit satu sama lain, berubah menjadi garis hijau kecil saat mereka menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat, sambil membawa suara angin tajam yang menusuk. 5 bilah pedang berputar tajam menembus penghalang udara dan hampir seketika muncul di depan Xiao Yan. Sinar cahaya berwarna hijau tiba-tiba bergetar dan 5 bilah pedang yang berputar segera menyebar dari tengah. Setelah itu, mereka menargetkan 5 titik vital di tubuh Xiao Yan dan menembak dengan eksplosif. Angin ganas yang mereka bawa saat mereka terbang lewat menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya. Meskipun Xiao Yan telah memblokir 3 bilah pedang yang berputar, masih ada 2 lagi yang dengan kejam menembak ke arah lengan kiri dan kanan Xiao Yan.
Bila pedang menghantam armor Douki dan gelombang bunga api dan suara gesekan yang menusuk telinga dipancarkan ketika keduanya bersentuhan. Karena kehabisan energi, bila pedang perlahan menghilang. Pada saat yang sama, dua lubang besar muncul di armor Douki milik Xiao Yan. Meskipun lubang-lubang ini secara bertahap diperbaiki oleh Douki, orang masih bisa samar-samar melihat beberapa jejak darah darinya. Tampaknya serangan ini menyebabkan Xiao Yan menerima beberapa luka luar. Tentu saja, dari sudut pandang Xiao Yan, luka luar seperti itu secara alami tidak akan mempengaruhi kemampuan tempurnya. Oleh karena itu, kaki kirinya tiba-tiba menginjak tanah dengan keras setelah menahan putaran serangan tajam yang dilepaskan oleh lawannya. Saat suara ledakan tercipta, tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna hitam. Dia tampak bersarang di tanah saat dia menutup celah antara dia dan Nalan Yanran dalam sekejap. Telapak tangannya menopang dirinya di tanah sementara kakinya membawa kekuatan ganas yang berputar keras dan menabrak leher Nalan Yanran. Dari suara berputar yang dipancarkan dari udara, tampak bahwa kekuatan yang digunakan Xiao Yan tanpa ampun. Merasakan Xiao Yan, yang benar-benar muncul sedekat ini dengannya dengan kecepatan seperti itu, Nalan Yanran menyatukan alisnya. Dia segera memutar pinggangnya dan tubuhnya menjadi seperti kucing dalam badai dahsyat. Meskipun dia hanya mundur sejauh setengah kaki, dia secara kebetulan lolos dari jangkauan serangan Xiao Yan. Tanpa ragu-ragu, Nalan Yanran melambaikan pedang panjangnya setelah dia menghindari serangan pihak lain. Dia berubah menjadi bayangan hijau saat dia memotong kaki Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Merasakan aura pedang dingin yang tebal mendekat, tangan kanan Xiao Yan tiba-tiba terbuka sambil menghadap ke depan. Kekuatan tak berbentuk yang ganas melonjak dan menghantam dada Nalan Yanran. Kekuatan serangan yang tiba-tiba menyebabkan Nalan Yanran, yang tidak bisa bereaksi tepat waktu, mundur beberapa langkah. Karena dia memiliki perlindungan dari Douki Armor, bagaimanapun, serangan Xiao Yan kali ini tidak memiliki banyak dampak selain mematahkan serangan lawan. Hati Xiao Yan juga memahami hal ini dengan sangat jelas. Awalnya, dia tidak menyangka bahwa serangan ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada Nalan Yanran. Karena itu, ketika dia mundur, telapak tangannya dengan keras menghantam tanah. Kekuatan ganas itu menyebabkan beberapa garis retakan menyebar di permukaan batu hijau yang keras. Tubuhnya melompat dan bergerak mendekati Nalan Yanran seperti hantu. Segera, dia melepaskan serangan paling ganasnya sejak dia tiba, seperti gunung berapi yang meletus. Xiao Yan mengkhususkan diri dalam pertempuran jarak dekat. Oleh karena itu, tangan, lengan, siku, kaki, kepala, dan setiap bagian tubuhnya pada saat ini, diubah menjadi senjata yang menakutkan, yang dapat membunuh. Lengan dan sikunya menari dan energi yang menakutkan menyebabkan ledakan berulang kali muncul di udara kosong di sekitarnya. Setiap kali kekuatan itu meleset, itu akan meninggalkan bekas lubang yang cukup dalam di permukaan batu hijau. Ketika dihadapkan dengan serangan Xiao Yan yang sangat agresif ini, Nalan Yanran tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meski lawan berada tepat di sampingnya, dia berhasil mengandalkan keunikan teknik Do kelincahannya untuk berulang kali menghindari serangan Xiao Yan. Dia mengayunkan pedang panjangnya, memancarkan aura pedang yang keras saat pedang itu berkilauan, sehingga meninggalkan banyak bekas luka di tanah. Saat pertarungan antara keduanya secara bertahap memasuki fase intens, Douki yang kuat tampak melonjak di dalam dua tubuh dan dilepaskan dengan kecepatan tinggi. Ketika Douki bertabrakan, ledakan energi yang kuat berulang kali terdengar di tanah terbuka. Cahaya hijau berkelebat di tanah terbuka. Hot Douki dan bilah pedang tajam berulang kali keluar dari penutup cahaya hijau. Dua bayangan terus bergerak cepat di dalam alun-alun. Dering pedang yang jelas dan suara benturan logam tak henti-hentinya terpancar dari titik di mana keduanya bertemu. Kekuatan serangan mereka juga semakin liar mengikuti peningkatan intensitas pertarungan. Secara bertahap, itu membuat semua orang yang hadir terdiam. Mampu bertarung dengan orang yang paling menonjol dari generasi muda sekte mistik laut gitu lama tanpa dikalahkan, membuktikan bahwa pemuda yang lembut dan tampan di depan mereka ini jauh dari orang biasa. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.